Baik Bapak Ibu, kita mulai saja karena sebenarnya memang di TOR itu jam 12.45, namun karena ini hari Jumat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, karena kata orang kalau tidak kenal maka tidak sayang juga ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya agar kita lebih akrab, suasananya lebih santai, jadi kita harus saling mengenal. Nama, kalau Deden sudah cukup mengenal saya sebagai pengajar beliau di S1. Nama saya berdasarkan jadwal itu juga bisa dilihat di depan bapak-bapak. Nama saya Anis Prima Dewi, SHMH. Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan materi terkait mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebenarnya pada kesempatan hari ini, karena saya yang duduk di depan bukan berarti yang saya yang paling pintar, namun sesungguhnya kita sama-sama belajar. Karena memang bapak-bapak di S1 sudah pernah memperoleh atau mendapatkan materi hukum acara peradilan tun ini. Kita mulai saja sekilas tentang hukum acara peradilan tun. Hukum acara peradilan tun ini dalam sistem peradilan Indonesia tergolong menjadi peradilan yang sangat mudah atau belia dari peradilan-peradilan lainnya. Berdasarkan pembagian kekuasaan kita dibagi menjadi, ada istilah trias politika menurut Montesquieu, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga pembagian kekuasaan itu kita tahu bersama eksekutif adalah pemerintah atau presiden. Ini sedikit saya mengulas. Kemudian legislatif adalah DPR, kemudian yudikatif adalah kekuasaan kehakiman. Dari ketiga bagian pembagian kekuasaan itu, peradilan tun ini masuk ke dalam ranah kekuasaan yudikatif, yaitu masuk pada kekuasaan kehakiman. Kemudian di Indonesia dari berdasarkan pembagian tadi dari kekuasaan kehakiman, peradilan ini juga dibagi menjadi 4 bagian. Ada peradilan umum, sebelum masuk ke materi ya, ada peradilan umum, kemudian ada peradilan agama, juga ada peradilan militer. Termasuk di sini tadi saya sampaikan yang paling mudah adalah peradilan tun ini. Peradilan tun ini keberadaannya atau lahirnya kurang lebih sekitar tahun 86 kalau tidak salah. Jadi dibandingkan dengan peradilan-peradilan lain, peradilan tun ini menjadi peradilan yang sangat baru sekali di Indonesia dan memiliki sejarah atau filosofis kenapa perlu atau harus ada yang namanya peradilan tun ini. Mari kita perhatikan slide demi slide. Ini sudah saya buat slide-nya. Agak banyak sih sebenarnya untuk mempelajari tentang hukum acara peradilan tun ini. Tidak cukup kita dengan waktu kurang lebih 1 jam ini. Namun saya hanya akan mengulas secara garis besar saja, karena pada prinsipnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bapak-bapak sudah memperolehnya ketika di bangku perkuliahan dulu. Nah, dan secara umum pengertian hukum acara PT-UN ini adalah keseluruhan aturan yang mengatur tentang proses beracara di peradilan tun. Hukum acara peradilan tun, peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara tun melalui pengadilan. Tentunya di sini hampir sama dengan peradilan lainnya, yaitu ada hakim, kemudian pengajuan gugatan sampai keluarnya putusan hakim. Itu pada prinsipnya sama dengan peradilan lain. Muara akhir dari peradilan ini juga adalah sampai dikeluarkannya putusan hakim. Namun perlu bapak-bapak ketahui bahwa karena di sini juga nanti kita akan menemui ada yang namanya istilah keputusan dan ada istilah putusan. Jadi di dalam hukum administrasi itu sendiri, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan walaupun berasal dari
hampir memiliki struktur kata yang sama, yaitu putusan dan keputusan tadi. Keputusan adalah dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat publik, sedangkan putusan adalah oleh hakim di suatu pengadilan setelah melalui rentetan atau peristiwa proses persidangan. Kemudian ada beberapa peraturan atau yang menjadi dasar hukum, baik di semua peradilan itu memiliki dasar hukum atau pedomannya masing-masing. Di sini diatur bersama dengan hukum materinya. Jadi peradilan bersama dengan hukum materinya. Di sini beberapa aturan hukum yang mengatur tentang peradilan tun. Yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Keduanya diatur bersama hukum materinya. Di sini mungkin kita stressing, ada hukum formil dan ada hukum material. Hukum formil yaitu sumber hukum yang menentukan sebab terjadinya peraturan. Jadi kenapa lahir atau timbulnya suatu peraturan itu? Kalau kita orang hukum mengenal adanya asas legalitas, belum dikatakan sesuatu itu sebagai pelanggaran sepanjang belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena demikian, lahirnya peradilan tun ini juga didasari oleh adanya aturan hukumnya dulu. Jadi tidak dikatakan legal segala sesuatu tanpa ada aturan. Kemudian proses perkara ini diatur di dalam aturan perundang-undangannya tersendiri. Di sini aturan hukum yang mengatur secara spesifik tentang peradilan atau beracara di peradilan tun ini diawali dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu berkaitan dengan atau berurusan atau membahas tentang peradilan tun ini sendiri. Kemudian dalam perkembangannya lahirlah undang-undang yang baru yang mengikuti perkembangan zaman, karena undang-undang atau aturan itu pada prinsipnya harus bersifat fleksibel, jadi mengikuti perkembangan zaman. Next. Nah, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dari cara atau prosedur yang bisa kita lakukan dalam beracara di peradilan tun, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah menyusun, kemudian mengajukan surat gugatan, kemudian jawaban, termasuk juga bagaimana proses pengumpulan alat bukti serta kelengkapan-kelengkapan apa saja yang harus dilengkapi sebelum kita mengajukan gugatan ke peradilan tun. Nah, juga di samping itu ada juga upaya hukum yang bisa digunakan atau yang ditempuh di dalam peradilan tun ini. Namun sebelum kita masuk kepada proses pengajuan gugatan, sekarang diatur di dalam aturan terbaru bahwa belum boleh melakukan atau mengajukan gugatan ke peradilan tun sebelum ada upaya-upaya administrasi dulu. Jadi sekarang semua kasus yang berkaitan dengan administrasi itu diselesaikan secara administrasi sebelum masuknya gugatan ke petun atau ke pengadilan tun. Kemudian proses persidangan diawali dengan adanya gugatan, kemudian proses selanjutnya ada jawaban, replik, duplik, hampir sama dengan berproses di peradilan selain dari peradilan tun. Kemudian juga pembuktian, kesimpulan, putusan sama, itu sampai pada proses kasasi. Namun nanti di pembahasan selanjutnya ada kekhususan atau perbedaannya dengan peradilan lain. Berikutnya, setelah usul, kemudian maksud dan tujuan. Nah, ini oleh karena tadi peradilan tun ini tergolong peradilan yang baru, sehingga pasti memiliki maksud dan tujuan. Kenapa sih dia harus ada peradilan tun ini? Apa sih yang membedakannya dengan peradilan lain? Apa nggak cukup dibahas di peradilan umum saja atau peradilan lain? Nah, secara politis juga secara sosiologis termasuk juga secara normatif. Perhatikan secara politis lanjut. Nah, sebagai antisipasi terjadinya perbenturan kepentingan atau benturan kepentingan atau perselisihan sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Perlu digarisbawahi di sini antara pemerintah
seperti apa yang dimaksud, pasti timbul pertanyaan dari kita, apa sih masalahnya masyarakat dengan pemerintah? Jadi kalau peradilan umum misalnya ranahnya ke pidana, itu pasti kita berpikir itu masalah perkelahian, mungkin pencurian, mungkin atau mungkin pemerkosaan dan kasus-kasus pidana lainnya. Nah, dalam hal pengajuan suatu gugatan ke petun ini adalah berkaitan dengan Waalaikumsalam, silakan dulu. Masyarakat dengan pemerintah. Selanjutnya perhatikan dulu lagi Mas Nek. Secara sosiologis ini terpeliharanya rasa kenyamanan. Ini yang ingin diciptakan, rasa keadilan untuk masyarakat. Sehubungan dengan semakin meningkatnya peranan dan campur tangan pemerintah dalam segala hal kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat ini lebih diberikan suatu jaminan agar tidak menjadi korban. Korban seperti apa? Yaitu korban dari keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Banyak hal nanti saya akan menjelaskan juga kasus-kasus seperti apa yang real di lapangan, yang bisa menjadi dasar itu adalah masuk ke dalam kategori gugatan petun. Lanjut, kemudian dari segi normatif sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal undang-undang nomor 10 nomor 14 tahun 90 tentang ketentuan pokok-pokok kehakiman. Jadi inilah dasar hukum tadi, asas legalitasnya terakomodir di sini secara normatif, secara yuridis, secara aturannya, payung hukumnya adalah mengacu kepada Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 ini. Nah, mari kita perhatikan di mana sih letak perbedaannya hukum acara PT-UN dengan hukum acara perdata. Sesungguhnya terdapat lingkup yang berbeda dari keduanya. Mungkin selama ini kita berpikiran bahwa acara PT-UN dengan acara perdata itu sama, tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang berbeda. Nah, kita lihat dari sisi hakim. Hakim kalau di hukum acara PT-UN itu hakim berperan aktif. Hakimlah yang menggali semua kebenaran atau fakta di lapangan seperti apa. Bahkan Bapak Ibu sebagai lawyer nanti, hakim pun akan membantu apabila di dalam proses perumusan gugatan, kemudian proses kelengkapan hal-hal untuk diajukan menjadi gugatan itu menjadi lengkap, itu akan dibantu oleh hakimnya. Itu adalah salah satu bentuk peran aktif hakim dalam beracara di PT-UN. Kemudian sedangkan di hukum acara perdata, hakim itu cenderung pasif. Karena persoalan perdata itu adalah persoalan antar masyarakat dengan masyarakat atau warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Sedangkan di PT-UN adalah berkaitan dengan perselisihan atau sengketa antara negara atau pemerintah dengan masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang merasa menjadi korban atas dikeluarkannya suatu keputusan oleh pemerintah, dalam hal ini sebagai pejabat publik. Nah, kemudian gugatan menunda pelaksanaan keputusan TUN. Jadi selama atau setelah diajukan suatu gugatan bisa diajukan ulang penundaan terlaksananya keputusan. Misalnya, kebanyakan yang terjadi adalah biasanya pada ASN, kadang-kadang ada keputusan bupati atau kepala daerah yang dirasakan tidak pada sesuai dengan alurnya, dalam artian misalnya mereka adalah kadang-kadang yang kontra pada saat pemilihan bupati wali kota. Misal ini si A bertugas di daerah paling ujung timur, kemudian karena tadi nuansa politiknya si A tidak memilih bupati atau wali kota yang terpilih, sehingga dipindahkan ke daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal.
tinggalnya. Nah, dari sisi itu masyarakat merasa bisa dikatakan tidak adil, karena misalnya untuk menempuh jarak dari rumahnya ke tempat kerja itu sangat lama, sehingga efisiensi waktu untuk disiplin kerjanya sangat sulit. Nah, itu bisa dilakukan gugatan. Tetapi setelah dikeluarkan keputusan itu, boleh dia tidak mengikuti keputusan itu, sepanjang Bapak Ibu nanti juga harus mengajukan agar adanya penundaan pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan tadi. Tapi harus diajukan. Kalau tidak diajukan, keputusan pemerintah, keputusan Bupati Wali Kota yang saya sampaikan tadi tetap akan harus dilaksanakan oleh yang menerima keputusan itu. Jadi jangan sampai kelolosan nanti. Jadi proses masuknya gugatan itu tetap berjalan, tetapi untuk mengakomodir dan menyelamatkan sementara dulu sampai menunggu adanya putusan dari pengajuan tadi, harus diajukan juga penundaan. Kemudian dari sisi hukum acara perdata, perbedaannya gugatan menunggu dan menunda kedua belah pihak yang bersengketa itu kalau tidak lengkap kemudian atau keduanya tidak proaktif. Kemudian hukum acara PT UN juga digugat. Yang digugat di sini adalah badan atau pejabat tuh. Karena tadi kembali lagi PT UN adalah penyelesaian sengketa antara warga negara atau masyarakat dengan pemerintah. Berbeda kalau hukum acara perdata antara warga masyarakat dengan warga masyarakat yang lain. Kemudian kalau di hukum acara PT UN itu tidak dikenal adanya gugatan balik. Jadi ketika dikeluarkannya atau diputuskan oleh hakim PT UN bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi batal atau tidak sah, dari pihak badan atau pemerintah tidak boleh lagi menggugat balik masyarakat. Jadi hanya masyarakat saja yang bisa gugat, karena masyarakat yang menjadi korban. Di situ enaknya. Kalau hukum acara perdata, kalau si A merasa kalah, si B bisa si A bisa banding. Dan seterusnya sampai pada tingkat tertinggi, sampai kasasi. Berikutnya, tidak ada tuntutan pokoknya bersifat ganti rugi. Yang ada itu hanya biasanya ada rehabilitasi nama baik, misalnya karena dipindahkan tadi, direhabilitasi, dikeluarkan putusan atau keputusan pemerintah bahwa yang bersangkutan telah dikembalikan ke tempat kerjanya dan lain sebagainya dengan SK yang baru. Tuntutan pokoknya bisa berupa ganti rugi. Itu kalau perdata. Perdata misalnya gugatan masalah harta warisan, kemudian perceraian dan banyak lagi kasus-kasus perdata. Kemudian sengketa yang diadili pada dasarnya adalah sah atau tidaknya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Jadi berkaitan dengan keputusan, berkaitan dengan kertas. Kalau kita mau berbicara sederhana, yang digugat itu adalah kertas atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merugikan masyarakat. Sengketa yang diadili biasanya berhubungan dengan kepentingan badan hukum maupun perseorangan. Ini lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan kebendaan atau materi. Nah, ini istilah hukum tata usaha negara tadi, administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik pusat maupun di daerah. Tapi kalau untuk peradilan tun ini terbatas kalau dibandingkan dengan peradilan lain. Kalau peradilan lain itu di setiap daerah, kabupaten kota ada pengadilannya. Kalau peradilan tun ini hanya ada di tingkat provinsi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah berurusan atau tahu sebelumnya tentang keberadaan peradilan tun ini. Urusan pemerintah yang dimaksud di sini adalah eksekutif. Tadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Jangan sampai kita orang hukum tidak memahami ketiga pembagian kekuasaan itu. Nah, selanjutnya badan atau pejabat tun. Siapakah yang dimaksud badan atau pejabat tun di sini? Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
surat keputusan. Ada badan atau pejabat ini atau badan pejabat tun ini dibagi menjadi dua. Ada badan atau pejabat tun pusat dan ada juga badan pejabat tun di daerah. Ada juga badan atau pejabat tun atau pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Contohnya pegawai-pegawai gubernuran itu adalah pejabat pusat yang ditempatkan di daerah. Kalau pejabat daerah itu adalah ada pada tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya. Nah, karakteristik peradilan tun. Salah satu unsur petun adalah pihak-pihak, dan salah satu pihak itu adalah badan atau pejabat tun, perlu digarisbawahi di sini. Dalam kedudukannya dan bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum tata usaha negara atau dalam hal ini juga hukum administrasi negara dalam menjalankan tugas pelayanan umum. Jadi pejabat atau badan tersebut untuk bisa mengeluarkan suatu keputusan adalah atas dasar memiliki yang namanya kewenangan atau wewenang. Tadi sekali lagi biasanya adalah pejabat. Kemudian di muka PTUN, para pihak yang berperkara mempunyai kedudukan yang sama. Hakim harus memperlakukan kedua belah pihak sama dan adil. Jadi itu juga bedanya dengan peradilan-peradilan lainnya. Kalau peradilan lainnya, kalau pihak tergugat biasanya itu adalah pihak yang bersalah dalam tanda kutip, walaupun harus menunggu keputusan atau hasil putusan dari pengadilan. Next. Nah, badan atau pejabat tun dalam menjalankan fungsinya mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ada 3 pembagian kewenangan yang dimiliki oleh badan atau pejabat tun tadi. Yang pertama ada namanya kewenangan secara langsung yang bisa dilakukan atau yang dikenal dengan istilah atribusi. Kemudian bisa juga dilakukan pelimpahan wewenang atau kewenangan atau yang dikenal dengan istilah delegasi. Dan yang berikutnya ada istilah mandat. Diberikan mandat yaitu kebebasan bertindak dalam ilmu hukum ini dikenal dengan istilah phrase permission. Dulu kita waktu belajar hukum administrasi negara, hukum tata negara, karena memang peradilan tun atau hukum acara PTUN ini adalah masuk dalam ranah atau ruang lingkup hukum tata negara atau hukum pemerintahan. Nah, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang terjadi bahwa tindakan badan atau pejabat tun itu melampaui batas. Inilah salah satu alasan kenapa ada atau lahirnya peradilan tun ini adalah dalam rangka untuk melindungi dan mengayomi masyarakat yang menjadi korban akibat dikeluarkannya keputusan yang mencederai kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Sangat luar biasa. Lanjut. Kemudian kompetensi PTUN. Kompetensi PTUN ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kompetensi absolut, yaitu dilihat dari sisi memeriksa, mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugasnya tadi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif, kewenangan mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum. Jadi kalau di pidana itu kita mengenal ada namanya tempus, locus. Itu juga perlu diperhatikan di dalam mengajukan gugatan nanti Bapak Ibu yang menjadi lawyer. Jadi masuk ke dalam wilayah hukum mana? Walaupun di Indonesia saya sampaikan tadi peradilan tun ini hanya ada di tingkat provinsi. Yang lebih fatal lagi, pengadilan tinggi tun hanya ada 4 di Indonesia. Di Surabaya untuk wilayah Bali Musra, kemudian di Medan untuk wilayah Sumatera seluruhnya,
di Jakarta untuk seluruh wilayah sekitar Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya, kemudian di Makassar untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi Papua kalau untuk mengajukan ke pengadilan tinggi itu dia harus ke Makassar. Begitu juga kita yang di NTB harus ke Surabaya. Mungkin karena masih baru tadi ya. Yang kadang-kadang letak kesalahannya di sini adalah pada pembuat aturan tadi, tidak melihat pada wilayah kedekatannya dengan peradilan tun. Karena memang orang yang membuat undang-undang ini mereka tidak berkecimpung atau tidak langsung berurusan di lapangan. Jadi yang luar biasa kesulitan adalah para lawyernya. Jadi berapa biaya ketika menyelesaikan perkara, harus ke Surabaya, kemudian mengirimnya, pos ini dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pengecualian. Pengecualian tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tun tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang atau keadaan-keadaan darurat lah, hampir sama dengan peradilan lain, bahwa keadaan-keadaan darurat atau keadaan yang kita kenal dengan overma atau keadaan luar biasa itu tidak bisa mengadili dan juga mengeluarkan putusan pada saat-saat seperti ini yang telah diatur juga di dalam aturan perundang-undangan. Nah, keputusan tun ini seperti apa? Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan, dalam hal ini pengadilan tun, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini memiliki 3 sifat, yaitu ada sifat konkret, individual, dan final. Pada prinsipnya sama juga, di peradilan lain juga kita mengenal ketiga prinsip keputusan ini. Mari kita perhatikan satu persatu ketiga sifat dari keputusan tun ini. Tadi satu, next. Keputusannya bersifat konkret. Apa sih arti dari sifat konkret ini? Diartikan bahwa objek yang diputuskan adalah dalam keputusan itu tidak absolut tetapi berwujud. Tentu dapat ditentukan, dengan kata lain keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi tidak boleh kita mereka-reka, bersifat konkret. Misalnya masalah pegawai yang dimutasi tadi, dikeluarkan keputusannya harus betul-betul konkret masalahnya, tidak boleh bersifat abu-abu atau ambigu. Kalau dipindahkan bahasakan yang bisa dipahami. Kalau dikembalikan ke tempat tugas sebelumnya, itu harus jelas betul-betul termuat di dalam keputusan tun. Kemudian bersifat individual. Bersifat individual ini maksudnya adalah harus jelas ditujukan kepada siapa. Nama orangnya harus tercantum dengan jelas. Kemudian kalau badan hukum itu harus jelas di dalam putusan itu atau keputusan itu. Tidak boleh nama samaran atau nama-nama lain, yang harus betul-betul identitas sesuai dengan identitas yang jelas. Kemudian bersifat final. Bersifat final ini diartikan keputusan tersebut sudah definitif atau keputusan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau atasan. Artinya sudah ditandatangani. Walaupun memang kadang-kadang hampir semua keputusan yang kita baca itu di akhir atau pada ujung keputusan kita sering menemukan kata seperti ini. Apabila terdapat kekeliruan dari surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Bapak-bapak mungkin dan ibu pernah menemukan atau ketika membaca surat keputusan yang redaksinya seperti itu. Itu sebenarnya masih ambigu. Artinya kalau ada kesalahan berarti akan ada perubahan. Bisa dikatakan tidak final. Lanjut. Nah, setelah bapak-bapak ibu-ibu melakukan gugatan, ada upaya yang bisa dilakukan. Tadi yang saya sampaikan, aturan terbaru mengatur bahwa tidak
PT UN harus dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tun yang mengeluarkan keputusan tersebut. Karena tadi hanya melibatkan pejabat tun dengan masyarakat. Kemudian upaya yang dilakukan ini, kalau upaya di dalam tun ini hampir sama semua dengan upaya yang bisa Bapak Ibu lakukan nanti di peradilan umum juga, yaitu pada tingkat-tingkat mulai dari banding, kemudian kasasi, termasuk juga bisa dilakukan PK apabila memang ditemukan bukti baru atau yang kita kenal orang hukum itu dengan istilah apa Bapak Ibu? Lanjut. Nah, kemudian prosedur, ada beberapa prosedur yang perlu diperhatikan ketika beracara atau sebelum melakukan atau proses persidangan di PT UN. Pengajuan gugatan ini dilakukan tentunya sudah harus melengkapi beberapa hal yang berkaitan dengan surat gugatan. Kemudian pencatatan atau biaya perkara. Biaya perkara ini perbedaannya dengan penyelesaian sengketa atau kasus perdata. Biaya perkara ini yang menanggungnya adalah pihak, siapa yang menanggungnya? Pihak tergugat. Siapa pihak tergugat? Pejabat tun. Karena tadi tun ini kan antara pejabat tun dengan masyarakat, bukan antar masyarakat dengan masyarakat, itu perdata. Kemudian pemeriksaan pendahuluan, dismissal proses, kemudian pemeriksaan persiapan, itu proses dilakukan, baru dilakukan proses next, ini penjelasan selanjutnya semuanya. Pemeriksaan pendahuluan, tadi ada dismissal proses, pokok gugatan, syarat gugatan, alasan gugatan, apa yang diminta dan waktu gugatan. Ini harus tertera dengan jelas Bapak Ibu ketika nanti membuat surat gugatan. Kemudian pemeriksaan persiapan, nasihat apa yang bisa diberikan. Biasanya hakim tadi saya sampaikan itu aktif, bahkan nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh hakimnya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan atau ada hal yang salah di dalam surat gugatan untuk hukum PT acara PT UN ini. Kemudian tadi nasihat penggugat, pejabat atau badan negara. Prosedur beracara dalam sidang petun, pembacaan gugatan, kemudian ada jawaban, replik, duplik, kesaksian, ada pembuktian tertulis. Saksi itu sama, minimal 2 orang saksi, atau dalam hukum kita dikenal dengan istilah ulus tesis, nulus tesis. Nah, jangan salah sebut ya. Kemudian ada kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah putusan. Semua peradilan pasti ada putusan. Nah, lanjut. Next, operator. Nanti dulu kasih tahu pacarnya lagi ada kegiatan. Nah, kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Gugatan ke PT UN. Tentunya tadi setelah melalui proses administratif ya, karena tidak akan diterima oleh pengadilan ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan kalau tidak ada bukti mana apakah telah melewati proses administratif atau belum. Permohonan tertulis yang berisi tuntutan kepada pejabat administrasi negara yang ditujukan kepada PT UN. Jadi tertulis, tidak bisa kita menggugat atau melaporkan sesuatu atau memasukkan secara lisan atau mungkin karena kecanggihan teknologi sekarang direkam aja lah. Itu tidak bisa karena di dalam materi gugatan itu harus termuat jelas identitas, kemudian hal-hal yang berkaitan atau berurusan dengan segala hal baik itu perkara sampai pada saksi dan seterusnya. Itu sudah berapa tidak? Selanjutnya selesai. Ya selesai. Belum masih. Iya dalam 20 menit Pak saya lanjutkan.
Identitasnya harus lengkap karena nanti berkaitan dengan putusan itu harus jelas juga identitasnya. Jangan sampai salah alamat yang masukkan gugatan si A kemudian suratnya nyampe ke si B. Kemudian dasar dan alasan gugatan. Dasar dan alasan gugatan ini juga harus termuat secara jelas. Nah, tuntutan dalam gugatan juga apa yang kita tuntutkan ini. Itu termuat betul-betul sesuai dengan kebutuhan penggugat atau masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Lanjut, bukan penutupan materi saya ya, tapi penutupan ini. Nah, mari kita perhatikan pengajuan gugatan dan tenggang waktu. Apa sih itu gugatan? Mungkin sudah tahu nih ya. Nah, saya lihat aja ya kalau gitu, karena waktunya ini bisa dibaca. Nah, mari kita perhatikan gugatan sengketa tun yang sedikit berbeda dengan gugatan yang lain. Beracara di muka tun tingkat pertama selalu diawali dengan pengajuan kepada pengadilan yang berwenang. Jadi tadi harus diperhatikan tempat pengajuannya, yaitu berdasarkan wilayah hukum yang mengajukan atau penggugat. Jadi kalau salah nanti harus pengadilan tersebut bersurat ke wilayah hukum sesuai dengan wilayah hukum surat gugatan itu. Gugatan adalah, setelah itu bisa dibaca pengertian gugatan. Gugatan diajukan oleh seorang atau badan hukum, tidak dimungkinkan terjadinya gugatan antar badan tun tadi. Hanya antar warga negara atau masyarakat dengan tun. Tidak boleh antar pejabat tun dengan pejabat tun atau badan tun dengan pejabat tun dan badan tun. Kalau dengan masyarakat itu masuk ranah perdata. Isi gugatan hanya terbatas pada satu macam tuntutan pokok, tidak boleh banyak di sana, yaitu KTL yang disengketakan hasil akhirnya putusannya hanya satu, hanya dua, yaitu batal atau tidak sah. Karena tadi yang digugat bukan masalah materi, tetapi masalah keputusan badan atau pejabat tunas. Kita cross aja lah. Tuntutan pokok dapat juga disertai dengan tuntutan ganti kerugian. Kerugian seperti apa? Bukan kerugian berupa benda, berupa materi, tetapi kebanyakan adalah berupa rehabilitasi nama baik. Itu yang dikembalikan. Nih, rehabilitasi bisa dibaca. Next, lanjut. Gugatan diajukan pada pengadilan yang berwenang. Daerah hukumnya meliputi. Nah, ini tidak boleh salah tadi. Pengadilan, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat umum. Lanjut operator. Jika tidak berkedudukan di daerah hukum pengadilan, nah bisa bersurat antar pengadilan. Lanjut. Pada dasarnya para pihak berperkara harus menghadap sendiri di persidangan petun, baik yang bertindak sebagai penggugat dan juga penggugat. Tetapi kalaupun tidak dapat diwakilkan menggunakan surat kuasa. Jangan lisan, karena bukti atau kekuatan kita orang hukum itu harus ada hitam di atas putih. Kalau hanya sekadar mereka-reka, pembuktiannya tidak ada. Walaupun kita mengatasnamakan kecanggihan teknologi, bisa di video, bisa direkam, itu tidak bisa. Nah, ini penegasannya terakhir harus menggunakan surat kuasa. Lanjut ke belakang. Nah, apa dan mengapa bersengketa? Ada suatu hal kenapa setiap orang itu bersengketa. Tidak hanya betul, dalam hal lain pun juga pasti ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya suatu persoalan atau sengketa. Kalau gitu, biasanya adalah berkaitan dengan yang menjadi permasalahan atau yang dipermasalahkan adalah keluarnya atau dikeluarkannya keputusan tun oleh badan atau pejabat tun itu. Karena objek utama dari sengketa tun ini adalah keputusan badan atau pejabat tun. Yang dimungkinkan keluarnya surat keputusan itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan, terutama sekali asas umum pemerintahan yang baik. Produk tersebut menyebabkan kerugian orang lain atau badan hukum perdata. Karena memang pada umumnya atau kebanyakan sengketa yang terjadi itu adalah di dalam lingkup
instansi pemerintah. Lanjut. Nah, contoh-contoh sengketa tun seperti apa yang saya sampaikan tadi, seorang PNS diberhentikan dari PNS atau dimutasi ke tempat yang dirasakan jauh dan lain sebagainya, itu bisa digugat Bapak Ibu. Kemudian masalah mutasi, masalah penerimaan pegawai negeri sipil juga, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan keteledoran dari panitia, pihak BKN dan lain sebagainya, itu sangat membantu sekali masyarakat yang menjadi korban. Mungkin si A diluluskan padahal ada kekurangan dari sisi-sisi tertentu, itu bisa menjadi celah kita untuk membantu masyarakat. Kemudian izin usaha yang dicabut oleh pemerintah, apa dasarnya? Kenapa dicabut? Karena memang pada prinsipnya kita orang hukum ini adalah celah kita adalah mencari kesalahan orang. Sedikit saja kesalahan orang, bagaimana kita menggunakan keilmuan kita? Tentu saja dengan dalil-dalil atau dasar hukumnya ada. Kalau kita debat kursi kan bukan orang hukum namanya, karena yang buat otot itu yang benar. Sepanjang ada dasarnya, itu maju terus pantang mundur. Masalah sertifikat tanah double yang diterbitkan BPN bisa digugat juga BPN-nya. Kenapa bisa dua ini surat sertifikat orang? Yang dikorbankan adalah yang betul mempunyai hak milik. Kemudian masalah penggusuran bangunan bisa digugat, dikeluarkan surat keputusan. Kenapa ada keputusan untuk menggusur? Telah melewati proses-proses nggak? Ada peringatan nggak? Ada surat-surat ini nggak? Jadi tidak bisa, walaupun kedudukannya di situ adalah pemerintah yang notabene mengatasnamakan kepentingan umum. Ini kan kepentingan umum untuk dibangun jalan karena digusur. Tidak demikian. Harus ada peringatan dulu dong, harus ada prosesnya dong. Ganti ruginya berapa? Layak nggak? Jangan sampai yang dikorbankan adalah masyarakat. Walaupun berlaku kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Next. Nah, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh terbitnya KTN. Siapa KTUN? Siapa aja nih? Orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh KTUN yang dimaksud. Bisa orang perorangan loh. Yang tadi yang menerima surat keputusan. Kemudian keluarga yang bersangkutan. Nah, di samping individunya tadi bisa keluarga yang merasa dirugikan. Kemudian organisasi atau lembaga, badan hukum tadi dicabut izinnya dan sebagainya. Kemudian badan atau pejabat tun yang lain. Nah, siapa yang mempunyai hak menggugat? Next. Nah, ini ada pertanyaan siapa yang terus? Nah, di sini diatur di dalam pasal 9 tahun 2004. Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan hukum tata negara yang berwenang dan berisi tuntutan agar keputusan hukum negara tata usaha negara diselenggarakan atau dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Jadi siapapun yang merasa dirugikan atas keluarnya atau dikeluarkannya surat keputusan atau keputusan pejabat atau badan, betul itu boleh melakukan gugatan. Tentunya dengan proses-proses sesuai dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Masih banyak ya? Nah, alasan-alasan dapat digunakan, ya bacalah itu lanjut. Kita lihat yang penting-penting saja. Terus, pemeriksaan administratif dan pemeriksaan persiapan. Ada beberapa kriteria pemeriksaan administratif. Setelah perkara didaftar, nanti kemudian panitera membuatkan resume. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendaftarkan gugatan, jadi yang ditemui nanti juga daftar dulu ke pengadilannya, kemudian paniteranya membuat resume gugatan diajukan ke ketua PT UN. Jadi ketua wilayah yang menentukan nanti diterima atau ditolaknya suatu gugatan. Tapi pada prinsipnya tidak ada yang menolak, harus diterima. Lanjut. Nah, kriteria pemeriksaan, bacalah ini misalnya pengertian. Next. Pendaftaran perkara. Pendaftaran perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding baru dimasukkan dalam register perkara setelah biaya perkara yang ditaksir oleh panitera dipenuhi. Biaya ini adalah harus ditentukan oleh pengadilan. Tidak boleh direka-reka atau hanya estimasi saja.
sudah memiliki tiket beracara setelah lulus, dan kalau lulus dari sini, mudah-mudahan lulus, amin. Nah, dalam surat kuasa khusus mungkin saja disebutkan kuasa substitusi, maka menurut Mahkamah Agung kuasa substitusi juga harus memiliki izin praktek. Nanti yang saudara miliki setelah lulus dari proses ini itu adalah izin berpraktek. Lanjut. Terus nanti dibaca saja lah ini karena waktunya. Nah, ada beberapa proses pemeriksaan. Ada dikenal proses pemeriksaan acara biasa, kemudian acara cepat dan acara singkat. Surat gugatan merupakan terus lanjut. Nah, terus ini itu dibaca aja lah, mulai topik baru. Nah, hakim tadi hakimnya aktif. Bagi penggugat yang buta huruf dibantu oleh panitera dalam membuat gugatan. Kalau penggugat yang ada pendampingnya pengacara ya, kalau yang ada pengacara kan tentu saja pengacaranya yang membimbing di dalam proses bagaimana melengkapi surat gugatan tadi. Bagi penggugat yang tidak mempunyai salinan keputusan tun, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memberikan salinannya. Jadi dibilang proses dibantunya. Tadi aktifnya hakim itu loh. Kalau yang menggugat pihak yang merasa dirugikan tadi mungkin keputusan itu telah hilang atau tidak ada atau udah kemana. Jadi hakim itu bisa bersurat ke instansi atau lembaga di mana pejabat atau badan hukum itu mengeluarkan surat keputusan tadi yang merugikan masyarakat. Bagi penggugat yang miskin dapat secara gratis. Ini teori loh ya, dalam tanda kutip implementasinya di masyarakat itu kadang mungkin berbeda. Lanjut. Putusan pengadilan tun. Pengadilan tun dapat berubah gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima atau gugatan gugur. Karena tadi gugatan juga itu mempunyai masa waktu berapa puluh hari untuk bisa atau harus naik untuk diproses di pengadilan. Kemudian gugatan ditolak memperkuat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun. Jadi kalau ditolak sama sekali berarti bisa dibenarkan keputusan dikeluarkan tadi. Nah, terus gugatan dikabulkan artinya tidak membenarkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun tadi, baik sebagian dari keputusan maupun seluruhnya. Dalam proses gugatan ini dikabulkan atau yang selanjutnya dalam hal diterimanya gugatan adalah boleh tadi dilakukan untuk penundaan terlaksananya keputusan. Jadi tidak harus si A yang menerima surat keputusan tadi melaksanakan hasil keputusan pejabat atau badan tun itu. Tetapi ingat, perlu digarisbawahi harus diajukan. Kemudian gugatan gugur, artinya apabila ada pihak atau kuasa semua tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan telah dipanggil secara patut, jadi harus dihadiri baik oleh lebih bagus kedua belah pihak juga salah satu pihak atau yang dikuasakan kepadanya. Lanjut. Terus. Nah, biaya perkara. Biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah. Siapa yang kalah? Pada umumnya itu adalah badan atau pejabat tun, karena pada umumnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu adalah dalam rangka untuk mengayomi rasa keadilan di masyarakat. Ada sih kadang-kadang masyarakat itu biasanya karena hal-hal mungkin tidak adanya kelengkapan dalam proses pengajuan dan lain sebagainya ditolak dan seterusnya. Kemudian biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu. Jadi materi administrasi segala macam itu secara adatnya. Kemudian biaya saksi ahli dan seterusnya, biaya pemeriksaan di tempat lain dari ruang sidang dan biaya lain dalam memutus atas perintah hakim. Jadi hakimlah yang menentukan berapa biayanya. Silakan lanjut.
upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Jenis upaya hukum yang bisa dilakukan: upaya hukum biasa yang berupa pada tingkat banding dan peradilan tingkat kasasi. Banding ini bisa dilakukan banding ke pengadilan tinggi tun. Pengadilan tinggi tun ini yang berada di 4 wilayah tadi yang saya sebutkan. Kalau kita ke Surabaya. Kemudian tingkat kasasi. Kasasi ini ke Mahkamah Agung. Yang terakhir adalah upaya PK atau peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa yaitu perlawanan pihak ketiga, dan peninjauan kembali tadi. Ini sudah titik atau puncak upaya, tidak ada lagi upaya. Selanjutnya perlawanan pihak ketiga, mencabut keputusan juga terus. Lanjut, penyelesaian sengketa. Ini upaya yang bisa dilakukan sebelum masuknya gugatan ke peradilan umum dalam suatu perkara perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dilaksanakan dalam lingkup pemerintahan sendiri. Lanjut. Sampai di sini. Terima kasih. Ya, Bu. Pertanyaan? Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Ibu yang cantik yang telah memberikan waktu, karena dari pemaparan Ibu itu sangat menarik dan cara penyampaian juga keren, nyampe ke kita. Sebelum saya bertanya, saya perkenalkan diri dulu. Seperti kata Ibu tadi, kenal maka saya. Aida, mantap. Kasih apel dulu lah. Ya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Bu. Bisakah kita gugat kepala desa yang mengeluarkan staf desanya dan mengeluarkannya tanpa ada surat keputusan, sedangkan bahwa Pemdes itu sudah ada aturan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 17 Nuklis dalam pemerintahannya, Bu, ya. Dan yang kedua, ada tadi menarik sedikit yang disampaikan oleh Ibu dalam materi untuk yang dimana mengajukan penundaan keputusan. Sampai di sana Ibu jelaskan tadi, kemanakah kita akan mengajukan penundaan keputusan ini? Apakah instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut ataukah ke tun, ya? Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, itu saja, Bu. Terima kasih waktunya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan pertama, apakah kepala desa boleh Digugat terkait pemecatan staf Kades. Sepanjang ada aturan hukum yang mengaturnya bisa. Kita harus melihat dasar hukum yang digunakan. Kadus atau staf itu diangkat oleh siapa? Kadus diangkat oleh Kades, Bu, kepala desa. Tapi kadang rata-rata yang menetapkan itu pemecatan atas dasar tidak serasi bekerja, tidak bisa bekerja sama. Politik. Ya, itu kan kata bahasa politik lah kan. Tapi bisa tidak kita gugat, betul? Kadang-kadang juga pemerintahan desa ini memecat semau-maunya, loh, tanpa ada mengeluarkan surat keputusan tersebut. Bagaimana kan? Baik, kalau untuk pemecatan itu harus melalui prosedur yang jelas. Dasar pengangkatannya seperti apa itu harus dipelajari juga. Kalau jelas melanggar dasar pengangkatannya atau dasar diangkatnya staf desa tadi, itu bisa digugat. Kalau pemecatan sudah berdasarkan aturannya, itu memang sudah jalurnya demikian. Sekali lagi, setiap tindakan yang dikeluarkan oleh siapapun badan ataupun pejabat harus berdasarkan aturan. Tadi bisa saja pihak penggugatnya kalah, orang atau individu atau masyarakat kalah, sepanjang pejabat yang mengeluarkan keputusan itu memang sudah melaksanakan sesuai dengan koridor undang-undang atau aturan. Bisa saja dipecat. Tetapi kita harus mengacu pada dasar pengangkatannya seperti apa, kemudian untuk bisa dipecatnya dengan dasar dan alasan
tadi yang tanpa ada surat keputusan itu bagaimana? Misalkan pemecatan hanya melalui lisan dan ada keputusan suratnya itu. Ya, Bagaimana? segala sesuatu yang bersifat atau berkaitan dengan urusan instansi, desa juga kan adalah bagian dari instansi. Pemerintah daerah, otonomi daerah terendah itu ada di tingkat desa. Jadi kalau hanya dikeluarkan secara lisan itu bukan merupakan bagian dari administrasi instansi pemerintah. Pemerintah itu kalau kita orang hukum kan tadi kita lihat seperti harus ada surat keputusan yang jelas untuk pemecatan dengan dasar dan alasan-alasan yang jelas. Jangan karena sentimen pribadi kemudian secara gampang saja pimpinan atau pejabat dalam tanda kutip di sini kepala desa langsung bisa memecat. Boleh dipecat atau dikeluarkan sepanjang sesuai dengan koridor berdasarkan aturan. Ya kalau melanggar aturan digugat saja. Itu adalah celah hukum perlindungan bagi masyarakat. Tugasnya pengacara itu. Iya, jadi persoalannya yang dikatakan itu tidak ada SK pemecatan. Itu kan kalau kita ingin ke betul itu kan harus ada dasar dulu, ada dasar pemecatan itu. Iya, bisa kita dasar Makanya ini tidak ada apa dasar kita untuk ke betul. Nah, itu bisa diselesaikan di desa itu, Pak. Kita bisa mendatangi kantor desa. Dasar kalau hanya dasar ucapan kan memang tidak ada sesuatu yang legal yang bisa dijadikan dasar oleh Belum berhenti. Maksudnya Kalau dia tidak terima kasih kita laporkan dia ke polisi. Harusnya seperti ya. kalau korupsi berbeda lagi adalah Pak. Kemudian yang kedua penundaan keputusan tadi. Penundaan keputusan ini bisa diajukan pada saat proses gugatan dilakukan tadi bersidang di pengadilan untuk membantu masyarakat atau orang yang mendapatkan surat keputusan dari pejabat itu nanti dari pihak pengadilan melalui ketua pengadilan akan bersurat ke dinas atau instansi atau badan yang mengeluarkan keputusan sehingga yang bersangkutan tetap akan melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan yang lama. Karena tadi ada tenaga penundaan untuk dilaksanakannya surat keputusan yang baru. Yang baru ini kan yang bertentangan dengan hati nurani atau bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kalau yang pertama yang sebelumnya tidak ada masalah. Jadi sepanjang ada penundaan keputusan tadi yang diajukan melalui pengadilan, itu yang bersangkutan atau masyarakat boleh masih mengacu pada surat keputusan yang lama atau tergantung pada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut berdasarkan surat yang diterima dari PT UN. PT UN akan bersurat. Berarti bukan kita sendiri yang langsung bersurat ke instansi, berarti bagi prosedur ya? Tidak, karena tadi kan masyarakat mengajukan penundaan lewat pengadilan. Jadi pengadilan lah yang berpindah ke badan atau pejabat itu. Kalaupun seperti yang disampaikan tadi, ya udah yang bersangkutan aja langsung bersurat. Tapi kita ini kan membutuhkan media atau pengadilan untuk penyambung lidah dengan lembaga atau badan pejabat tunai. Terima kasih Bu. Sudah ada, Bu? Ada yang bertanya lagi Bu? Sudah waktunya habis ini. Ya, sekali lagi. Udah habis. Ya, di luar. Nanti kan minta tanya. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini dan mungkin berkelanjutan. Kita dulu. Ya. Atas kurang lebih